Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna akramakum indallahi atqakum, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Raya rahimakumullah. Mari senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan. Tiada hari tanpa syukur kepada Allah. Sampai makom kita ini diangkat oleh Allah karena syukur kita menjadi abdan syakura. Makom kita tidak sama Bapak Ibu. Orang yang selalu bersyukur dia sampai ke level abdan syakura. Orang yang senantiasa bertahajud kepada Allah, dia akan sampai kepada level makom mahmudah. Makom kita tidak sama, Pak. Apa itu makom, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, subuh kali ini kita akan mengangkat tema tentang makom manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makom itu kedudukan, Bapak Ibu. Kalau bahasa pegawainya itu pangkat, Pak. Kalau di bahasa sosialnya strata sosial. Ada jenjang, ada tingkatan. Di hadapan Allah itu makom namanya. Pada awalnya kedudukan manusia di hadapan Allah itu sama, Bapak Ibu. Sebagai manusia itu sama. Tapi dalam perjalanan kehidupan makom itu bergeser. Ada orang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah. Dan ada di dalam perjalanan manusia itu dia dihinakan atau mendapat hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Bapak Ibu, makom kita ini sekarang berada di makom mana? Apa di makom yang dimuliakan oleh Allah atau tidak? Ini dalam beberapa menit ke depan, paling tidak 15-20 menit atau setengah jam, kita akan membahas tentang makom di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu. Ada orang tidak begitu memikirkan atau tidak pernah berpikir dia, kedudukan saya di hadapan Allah ini sebatas apa? Sudah muliakah saya di hadapan Allah atau belum? Walaupun kita ini seorang mubali, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Karena mubali ini ada juga yang mencela-menceli, Pak. Yang menyampaikan tapi dia tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Ayo sembahyang di masjid, dia tidak ke masjid, umpama Bapak Ibu. Atau dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kabura maqtan indallah. Dibenci oleh Allah. Orang yang mengatakan, menyuruh orang berbuat baik, tapi tidak melakukan apa yang dia katakan, anjuran yang dia katakan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, apa yang membuat pergeseran status manusia di hadapan Allah itu sebenarnya? Ada orang yang menjadi mulia, ada orang yang menjadi hina. Faktornya secara umum itulah ad-din, agama. Kalau kita melihat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia manusia di hadapan Allah itu orang yang paling bertakwa. Orang yang paling taat, Bapak Ibu. Semakin taat seseorang kepada Allah, maka derajatnya diangkat oleh Allah. Bicara kita tentang makom, ternyata makom itu dapat diusahakan.
Jadi kedudukan tinggi itu bukan hanya tidur-tidur saja, tapi bisa diusahakan. Melalui apa? Melalui usaha, melalui latihan, melalui amal-amal soleh. Jadi seseorang yang senantiasa berusaha mendekatkan diri ilallah, kepada Allah, dia akan semakin dekat. Dia akan semakin diangkat oleh Allah. Kecil apapun itu amal soleh, Pak, dia akan terangkat secara otomatis. Kita sudah ada modal, Bapak Ibu. Makom awal kita ini sudah ada. Kita ditakdirkan oleh Allah pada makom muslim. Kedudukan kita sudah menjadi status seorang muslim. Kedudukan kita hari ini sudah didudukkan oleh Allah pada makom umat Muhammad. Makom umat Muhammad ini tinggi, Pak. Bahkan Nabi Musa, saking irinya melihat makom umat Nabi Muhammad ini, dia ingin merubah statusnya. Sebagai seorang nabi, Bapak Ibu bayangkan Nabi Musa, itu kalamullah. Makom Nabi Musa itu makom kalamullah. Makom orang yang bisa bicara kepada Allah. Ada makom ini Khalilullah, Habibullah. Ada makom itu Waliullah, orang yang dikasihi Allah. Nah, makom Nabi Musa ini wali kalamullah. Dia minta kepada Allah dirubah status, Pak. Makomnya itu agar dirubah status makomnya itu menjadi makom umat Nabi Muhammad. Biarlah tidak jadi nabi. Ini tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa waktu ini diundurkan lagi. Itu sudah takdir. Sudah qadarullah. Ketentuan Allah. Karena umat Nabi Musa melihat, Nabi Musa itu melihat, merasakan, Bapak Ibu, bagaimana kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat dahulu, Bapak Ibu, memang diberikan kekuatan fisik, diberikan lama atau panjang umur, sampai 1000 tahun, Bapak Ibu. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad diberi kelebihan, bukan kekuatan fisik ternyata. Diberikan kelipatan amal. Satu malam bisa mengejar amal orang yang 1000 bulan. Yang hidupnya 80 tahun lebih. Satu malam diberi kelipatan-kelipatan. Satu sholawat dibalas 10. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ada banyak amal, Pak. Amal tidak terlalu sulit, tapi pahalanya besar. Dan orang yang mengerjakan itu termasuk orang yang beruntung. Tidak banyak juga orang yang mau mengambil kesempatan itu. Contoh, Bapak Ibu. Amal penyelenggaraan jenazah. Itu kan besar, Pak. Kalau kita lihat, dibandingkan pekerjaan atau melakukan amal itu dengan pahalanya, tidak sebanding. Tidak sebanding, Pak. Kita hanya memandikan jenazah. Rapunian lah payahnya mandikan jenazah. Tidak payah itu. Mungkin lebih susah mandikan anak kecil, Pak. Anak kecil itu kalau tidak dipegang dia lari sana lagi, kita kejar lagi, lari lagi, kejar lagi sampai dia kita pegang betul. Kalau memandikan orang mati, mudah, Pak. Mudah sekali. Tapi karena kita tidak pernah memandikan mayit, memandikan orang mati, nampaknya susah betul mandikan orang mati ini. Sampai memanggil Syaasibi, memanggil tokoh-tokoh agama. Tidak susah. Tidak mesti tokoh agama turun mandikan mayat, Pak. Sebenarnya. Ini tanggung jawab mubalih juga sebenarnya. Memandikan mayat itu mudah, Pak. Prinsip memandikan mayat itu satu saja, bersih, dem.
Baca bismillah, tak apalah ayat lain, doa lain, bismillahirrahmanirrahim, deh mandi ke. Tak tahu aturan sunah-sunahnya, nak dapat uduk, deh mandi ke baik. Ekstrim nih memang ini Pak. Tapi kalau kita ingin menurut sunnah, mulailah dari anggota wudu. Jadi kanan dulu, seperti mewudukkan. Bukannya mewudukkan setelah mandi. Ini banyak orang salah kaprah. Sudah memandikan jenazah, diwudukkan lagi. Padahal itu keterangannya diwudukkan dulu. Mulailah dari anggota wudu. Bukan diwudukkan setelah mandi, tapi mulailah dari anggota wudu. Dari anggota wudu, sama seperti kita mau wudukkan. Kita mau wudu seperti itu, baru mandi. Setelah mandi, selesai. Tidak perlu wudu-wudu lagi. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Kalau sudah mandi janabah, mandi bersih, tidak perlu wudu lagi Pak, sama. Tapi kalau ada pemahaman, lainlah wudu dengan mandi, silakan saja. Kalau pemahaman saya, kalau sudah mandi Pak, tidak ada wudu lagi. Ini kan pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, bagaimana orang yang mandi setelah wudu setelah mandi? Apa jawaban Umar bin Khattab? Dia itulah berlebihan. Kalau wudu menghilangkan hadas kecil, kalau mandi menghilangkan hadas besar. Kalau ada orang hadas besar, tidak cukup wudu Pak. Berarti level wudu itu bawah daripada mandi. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau tidak sependapat. Pak Asbi pernah nerangkan itu Pak. Ada orang mandi ke sungai, terjun dia. Apakah itu sudah cukup? Kalau dia rata, prinsip wudu itu kan rata Pak. Memang ada tahapan-tahapan, basuh tangan dulu. Nah, bagaimana kalau orang yang terjun ke sungai, masuk di dalam sungai itu, basah kalau dia. Bagaimana ini? Sah. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan kedudukan tinggi itu ternyata perlu mujahadah. Coba kita lihat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35. Ini jelas Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Seruan takwa ini berulang-ulang di dalam Al-Quran, Mbak. Yang dipanggil orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa, Pak? Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan, menjauhkan larangan Allah. Itu takwa. Kalau dia melakukan perintah Allah, tapi tidak menjauhkan larangan Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, belum takwa itu. Belum takwa. Jadi dua ini sejalan. Yang gawikan yang disuruh, tinggalkan gawi yang dilarang. Kemudian wabtagu ilaihil wasilah. Cari kata Allah. Cari jalan kepadanya, jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguh di jalan itu, di jalan Allah itu. Yang disuruhnya itu apa? Misalnya sholat, bersungguh-sungguh dalam sholat. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi seseorang belum maksimal di dalam ibadah, seseorang belum bersungguh-sungguh di dalam mencari jalan mendekatkan diri kepadanya. Karena wasilah ini jalan-jalan menuju Allah. Ada orang salah kaprah di dalam berwasilah. Tapi bahasan kita bukan wasilah hari ini, Pak. Wasilah itu ad-din, agama. Kalau bicara tentang agama, zikir itu wasilah. Baca Quran itu wasilah menuju Allah. Salat itu wasilah menuju Allah. Wajahidu, bersungguh-sungguh, Pak. Kesungguhan di dalam ibadah ini bisa dibuktikan. Umpama belajar tentang salat, cara Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, itu juga
Wajahidu ini ada orang mengartikan berjihad, memenggal leher musuh. Bukan begitu sebenarnya tafsiran secara luas. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Apapun itu jalan Allah harus dengan kesungguhan. Berzikir umpama, bukan sekedar mengucapkannya saja subhanallah 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 sambil jalan. Bukan. Tapi memaknai kalimat zikir, merasakan kehadiran Allah di dalam jiwa kita. Itu kesungguhan. Sujud umpama, itu kan salah satu wasilah juga. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan diri kepada Allah. Sujud ini banyak hikmah, Pak, banyak manfaat. Kalau seseorang, ini pernah kita angkat di kultum tentang sujud, hikmah sujud. Sujud ini juga menjadi bukti nanti di hari kiamat. Orang yang sering sujud, keningnya ini bercahaya, Pak. Ada orang yang agak humor dikit, ada keningnya hitam lah segala macam, itu rumor-rumor saja. Ada, tidak usah dibahas. Mungkin orang yang sensitif kulitnya, mungkin dia sering sujud hitam, tidak usah dikatau. Tapi ada sekelompok orang yang sengaja menghitamkan kening, Pak. Aduh, Pak. Sengaja dia taruh itu benda keras, agak bulat dia bentuknya, tepat di keningnya, di sejadahnya tuh, bawah sejadahnya ditaruhnya, Pak. Semacam cak sayak cik di bulat, agar ininya tertanduk. Atau kesalahan dalam waktu sujud. Bagaimana kesalahan sampai ininya keningnya hitam? Dia memang tidak katik niat, tidak katik naruh benda-benda. Kesalahannya bagaimana? Sewaktu dia ingin turun, Mbak, dari sujud, keningnya ini lah ditaruhnya agak jauh, jadi dia nyeser, keningnya disosorin. Nah, itu lama-lama hitam. Tapi coba dibenarkan sujudnya, walaupun 100 tahun kita hidup sujud, tidak akan hitam kening itu. Taruh, nah, tapi kalau salah dari sini sudah geser. Itu tidak sampai sebulan hitam tuh, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kita benahi lagi. Tidak usahlah nak sengaja ngitamkan kening biar orang tahu kita ahli sujud. Tidak usah. Itu riya, bahaya itu. Bisa jadi sujudnya nanti tidak diterima oleh Allah. Di sujud ini juga akan mempengaruhi makom seseorang di hadapan Allah. Semakin banyak dia sujud, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Tidaklah sujud seorang hamba dengan satu kali sujud illa rafa'allah, kecuali diangkat derajatnya oleh Allah. Dan ternyata memang Bapak Ibu, kedekatan seorang hamba itu bukan di tanah haram, bukan di dalam masjid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rob itu waktu dia sujud, bukan waktu dia dalam masjid, waktu dia puasa, enggak, wa huwa sajid. Maka di situ ada sunnahnya fa'aktirud doa, banyak-banyak doa. Kalau kita satu hari satu malam, Mbak, saya sering mengatakan tentang sholat sunnah di kultum, Mbak. Kalau sehari semalam kita bisa sholat 50 rakaat, Pak Salman, kalau kita sudah levelnya 50 rakaat atau 40 lah. Itu jumlah sujudnya kalau 50 rakaat itu 100 kali sujudnya, Pak. Satu rakaat itu 2 kali sujudnya. Subuh tadi 2 rakaat itu 4 kali sujud. Jadi kalau sehari semalam itu kita bisa sholat jumlahnya, sholat wajib sama sholat sunat, macam-macam itu sholat sunat, bisa 50 rakaat, jumlah sujud kita itu sudah 100 sujud. Bayangkan Pak, coba Bapak Ibu sujud 100 kali sekaligus. Nah, duduk. Hitung Mbak, sampai 100. Kalau tidak pening. Tapi bukan sekaligus macam itu, kita kumpulkan. Wajib 17, berarti 34 jumlah sujud. Tahajud 11, berarti 22 sujudnya itu. Rawatib 12 rakaat. Rawatib itu ada 12, ada 10, Pak. Berarti 24 jumlah sujudnya. Dikumpul-kumpul, masuk masjid 5 kali, Pak. Kalau Bapak
sholat di masjid 5 kali dari semalam, Pak Salman. Itu setiap masuk masjid itu kan ada sholat sunnah. Nah itu masjid namanya. Kedudukan sholat itu sunnah muakkad, bukan sunnah ringan, sunnah yang dikuatkan. Kalau 5 kali masuk masjid, itu jumlah rakaatnya 10 rakaat. Kan 5 kali. Itu sudah 20 kali sujud. Dikumpul duha, dikumpul lagi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini sholat sunat yang tidak ada judul. Maksudnya itu tidak ada sebab. Dia maghrib, gawi, majah. Ya, 2 rakaat, salam. Masih kuat, masih segar, tegak lagi, takbir lagi, 2 rakaat, salam. Bukan sholat awabin itu, Pak. Itu sholat sunat mutlak sebenarnya. Tapi ada orang yang mengatakan itu sholat sunat awabin. Saya tidak mendapatkan itu. Ada memang itu di keterangan kitab Ihya Ulumuddin ada itu. Tapi itu tidak dikuatkan. Itu status sholat sunatnya itu jatuh kepada sholat sunat mutlak sebenarnya. Memang tidak dibatasi, Pak. Boleh kalau kita nak sholat sudah maghrib, sholat sunat muakkadnya dulu, sholat sunat rawatibnya dulu, setelah itu sholat salam terus sampai isya berhenti. Nah, itu sholat sunnah mutlak itu. Tapi kedudukannya di bawah atau levelnya itu di bawah sunnah muakkad. Levelnya itu, Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mendekat kepada Allah ini sangat penting. Pendekatan kita kepada Allah ini dinilai oleh Allah. Allah itu maha dekat, tapi seseorang yang mendekat kepadanya, Allah itu sudah dekat dengan kita. Tapi apakah kita ini mendekat kepada Allah atau tidak? Ini tergantung manusianya. Ada orang yang mau mendekat kepada Allah. Bagaimana memahami ini, Pak? Sama seperti kita dengan wali kota, Pak, seperti itu, raja. Wali kota galak ke masjid kita nih. Walaupun kita duduk sebelahan, ada orang yang tidak dekat dengan wali kota, kenal beda, tapi dia sebelahan, Pak. Itu tidak dekat namanya. Tapi ada orang yang dengan gubernur, dia jauh di Palembang itu. Tapi ada hubungan, itu dekat namanya. Jadi kedekatan itu bukan ditentukan oleh jarak. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi mendekat kepada Allah atau makom itu dapat diraih dengan sebuah usaha yang maksimal. Kalau nak makom tinggi, sebatas mana usaha kita, sebatas itu makom kita. Kalau Imam Athaillah, imam ahli tasawuf ini, kalau ingin melihat kedudukan kita di hadapan Allah, kata dia, coba lihat bagaimana Allah menempatkan di dalam jiwamu. Jauh mana? Oh ini azan. Bergegas masjid umpama. Allah manggil nih. Itu berarti kita mendahulukan perintah-perintah Allah. Berarti kita dekat itu. Berarti kita mulia di hadapan Allah. Azan umpama. Kita leles, Pak. Leles nih bahasa Linggawa. Cicek dah tahu. Sampai azan lah sudah, sampai wong lah keluar masjid. Ah itulah makom dia tuh. Nak tahu nian, Pak. Itulah makom dia. Dia tidak mendahulukan Allah, berarti Allah tidak mendahulukan dia. Orang yang senang dengan Allah itu kalau Allah panggil, cepat dia datang. Bahkan sebelum Allah panggil dia sudah datang. Ini orang yang hebatnya, Pak. Waliullah itu belum dipanggil dia sudah datang, Pak. Belum azan dia sudah tercogok. Tengah jam lagi panggilan Allah azan, dia sudah tercogok dalam masjid, Pak Salman. Nah, itu orang-orang yang hebat itu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Sehubungan dengan makom kita, tentunya kita perlu mendekat kepada Allah. Dan Allah itu tergantung kita juga, ternyata. Tergantung kita, Pak. Galak tak kita dekat dengan Allah? Kalau tidak. Kalau kita nak mendekat, Allah lebih dekat lagi. Hadis Qudsi ini firman Allah yang tidak di dalam Al-Quran. Ana inna zonni abdi bi. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku selalu mengikuti persangkaan hambaku. Jadi berhusnuz zon, sangka baik dengan Allah ini harus dinomorsatukan.
Harus dinomorsatukan. Karena di sini ana inna zonni abdi bi. Aku selalu mengikuti sangka hambaku. Kalau kita nyangkut Allah itu maha baik, maha baiklah Allah. Tapi kalau gitu, jangan-jangan Allah ngukum aku, jangan-jangan Allah. Nah itu bahaya. Harus bersangka baik. Jangan-jangan aku tidak diampuni. Jangan seperti itu. Aku diampuni oleh Allah. Walaupun sebesar apapun dosa, aku diampuni oleh Allah. Karena Allah maha pengampun. Itu husnuzon namanya. Tapi jangan mentang-mentang Allah pengampun gitu, lajuna. Apa lah buat dosa terus. Itu husnuzon yang tidak benar, tidak diikuti dengan amal-amal soleh namanya. Nah kemudian kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih Bapak Ibu. Ini menjadi pelajaran penting buat kita yang akan menjadi penutup kajian kita hari ini, subuh ini. Idza taqarrabal abdu ilayya shibra taqarrabtu ilaihi diro'a. Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal. Jengkal itu sekilan bahasa gitu Pak. Ini nah. Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kita dekat kepada Allah sejengkal. Allah dekat dengan kita sehasta. Hastanya sepanjang ini Pak. Nabi Adam itu 60 hasta. Hitung baik 60 kali ini. Tinggi Nabi Adam itu Pak. 60 kali ini. Jadi kalau kita mendekat sehasta kepada Allah dengan amalan soleh kita mungkin dikit, Allah mendekat. Enggak sehasta. Kalau kita mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Wa idza taqarraba minni dhira'a taqarrabtu minhu ba'a. Kalau kita mendekat kepada Allah itu sehasta, pendek Pak sehasta juga. Nah inilah. Allah akan mendekat kepada kita sedepah. Sedepo gitu. Sedepo itu tentang tangan duiko, nah ini sedepo. Sedepah. Kemudian disambung lagi, wa idza atani masya ataituhu harwala. Kalau kita mendekat kepada Allah itu berjalan, nyantai Pak. Mendekat kepada Allah, masjid jalan nyantai, azan baru datang. Allah mendekat kepada kita, berlari dan berlari, mengejar kita berarti Allah. Hebatnya Allah mendekat kepada seorang hamba. Bagaimana kalau kita mencoba menemukan cinta kepada Allah? 1000 kali Allah cinta kepada dia. Hebatnya Allah mendekat. Jadi berprasangka baiklah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Sebelum mati kita sudah dekat kepada Allah. Di saat mati kita mendapatkan ampunan. Mendapatkan keberkahan. Mendapatkan kemuliaan. Setelah mati orang akan mengenang kita. Apa itu? Dikenang-kenang orang sepanjang masa. Sepanjang zaman Bapak Ibu. Memang nama kita akan hilang di dalam zaman. Tapi nanti akan dibangkitkan lagi di hari kiamat di padang mahsyar. Nama kita akan tetap orang-orang yang dekat kepada Allah. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Perlu kesungguhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah. Wajahidu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di dalam jalan menuju kepadanya. Ini saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.